Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi masalah tentang konsep dasar perekonomian terbuka. Setelah kemarin kita ujian tanya jawab resume jurnal yang dimana hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan. Oke, kita lanjutkan konsep dasar perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup dan terbuka ya. Ini perekonomian tertutup ini adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain di dunia. Tidak ada ekspor, tidak ada impor, tidak ada arus modal, tidak ada pinjaman. Contoh perekonomian tertutup di masa lampau yaitu ada negara Rusia dan ada negara Tiongkok. Dan di masa sekarang perekonomian tertutup itu diadopsi oleh Korea Utara. Sedangkan pada perekonomian terbuka ini adalah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di dunia. Ini perekonomian terbuka ini dianut oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Di dalamnya ini adanya ekspor, adanya impor, adanya arus modal, baik modal masuk maupun modal keluar, dan adanya pinjaman. Perekonomian terbuka ini berinteraksi dengan negara lainnya dengan dalam dua cara, yaitu menjual dan membeli barang dan jasa di pasar barang dunia, menjual dan membeli aset modal seperti saham dan obligasi di pasar keuangan dunia. Perekonomian terbuka, saya ambil contoh ini negara Amerika Serikat ya, yang memiliki perekonomian yang sangat besar dan terbuka, mengimpor dan mengekspor sejumlah besar barang dan jasa. Selama 4 dekade terakhir, perdagangan internasional dan keuangan telah menjadi semakin penting. Impor ini adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Sedangkan impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijualnya di dalam negeri. Ekspor itu kita menotasikan NX, ini adalah nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai impor. Ekspor neto juga disebut sebagai neraca perdagangan. Defisit perdagangan adalah situasi di mana ekspor neto NX ini negatif, impor lebih besar ketimbang ekspor. Surplus perdagangan ini adalah situasi di mana ekspor neto NX ini positif, impor lebih kecil ketimbang ekspor. Perdagangan seimbang ini adalah situasi di mana ekspor neto bernilai 0, ekspor dan impor ini sama nilainya ya. Jadi antara ekspor dan impor ini nilainya sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor: selera konsumen pada barang produksi dalam negeri dan luar negeri itu sama, harga barang di dalam dan di luar negeri, nilai tukar di mana seseorang dapat menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri, biaya mengirimkan barang dari satu negara ke negara lain, kebijakan pemerintah tentang perdagangan internasional. Ini persamaan ekspor neto dan arus keluar modal neto ya. Di ini ekspor neto NX, arus keluar modal neto MCO berhubungan sangat dekat, maka MCO sama dengan NX. Ini di persamaan matematiknya. Persamaan ini muncul karena setiap transaksi yang mempengaruhi salah satu sisi persamaan ini juga mempengaruhi sisi lain dengan jumlah yang sama. Seberapa besar MCO berarti sama dengan juga seberapa besar NX. Ini ekspor neto adalah komponen dari PDB ya. Masih ingat ini ya persamaannya. Y sama dengan J plus I plus G plus
N dikurangi X ya. N kalau ini N dikali X. Lalu tabungan nasional adalah pendapatan nasional yang tersisa setelah membayar konsumsi dan belanja pemerintah. Kalau ini tadi ini ditambah, ini tabungan nasional ini membayar konsumsi ya, persamaannya ini, dan belanja pemerintah berarti Y dikurangi C dikurangi G sama dengan I. Kalau ini tadi ini komponen dari PDB ini berarti ini ditambah, ini dijadikan ke sini berarti dikurangi ditambah NX. Tadi itu apa? NX berarti NX itu ekspor neto ya. NX tadi ekspor neto. Berarti I investasi masih sama, berarti I yang kalau di sini di tabungan nasional I ditambah NX. Kalau di sini masih ditambahkan, ketika dimasukkan pada berubah di tabungan nasional Y dikurangi C konsumsi dikurangi G pengeluaran pemerintah sama dengan I plus ekspor neto. Lalu ini ada teori pertama penentuan nilai tukar dalam paritas daya beli ya. Teori paritas daya beli ini merupakan teori paling sederhana dan paling diterima secara luas dalam menjelaskan variasi nilai tukar mata uang. Teori nilai tukar yang menyatakan bahwa satu unit mata uang tertentu harus mampu membeli barang dalam jumlah yang sama di semua negara. Teori paritas daya beli ini didasarkan pada prinsip yang disebut hukum satu harga. Berdasarkan hukum satu harga, suatu barang harus dijual dengan harga yang sama pada semua lokasi. Jika hukum satu harga tidak benar, akan terdapat peluang keuntungan yang tidak tereksploitasi. Proses pengambilan keuntungan perbedaan harga di pasar dinamakan arbitrase. Apa itu teman-teman arbitrase? Nanti arbitrase kita bisa membahasnya ya di kolom komentar. Arbitrase. Implikasi ini konsekuensi langsung ya yang bisa dirasakan. Jadi konsekuensi dari teori paritas daya beli, jika daya beli dolar selalu sama di dalam dan di luar negeri, maka nilai tukar itu tidak akan atau tidak bisa berubah. Nilai tukar nominal antara mata uang dari dua negara harus mencerminkan tingkat harga yang berbeda di negara-negara. Ketika bank sentral ini Bank Indonesia mencetak uang dalam jumlah besar, uang kehilangan nilai baik dari segi barang dan jasa yang dapat dibeli, dan dalam hal jumlah mata uang lain yang bisa dibeli. Nah, teori paritas daya beli ini jelas memiliki keterbatasan ya. Tadi ada implikasinya, lalu ada keterbatasannya juga. Keterbatasannya ini banyak barang-barang yang tidak mudah diperdagangkan atau dikirim dari satu negara ke negara lain. Jadi barang-barang ini banyak barang-barang tidak mudah diperdagangkan ini berarti barang-barang tersebut haruslah spesifik ya. Jadi tidak semua itu mudah dapat diperdagangkan. Banyak barang yang bisa diperdagangkan tidak selalu substitusi yang sempurna ketika barang tersebut diproduksi di berbagai negara. Barang yang bisa diperdagangkan pun juga tidak memiliki penggantinya. Jadi kalaupun itu satu dan tidak memiliki penggantinya yang sempurna, maka barang tersebut yang bisa diperdagangkan ini tidak selalu bisa dijual secara